Shalom, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online bersama GKI Gresik. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggunya, kita lihat ya aturan apa aja sih yang berlaku selama ibadah sekolah minggu. Teman-teman, kita sapa Tuhan Yesus dalam doa yuk. Dan kita undang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih dan mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sepanjang semalam tadi, di mana pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat dan kuat. Tuhan Yesus, bentar kami akan beribadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kiranya Engkau campur tangan untuk setiap ibadah kami. Tuhan Yesus, tak lupa kami berdoa buat teman-teman kami, Tuhan Yesus. Kiranya yang sakit Tuhan Engkau boleh sembuhkan, kiranya yang lupa Tuhan ingatkan, yang malas Tuhan Yesus berikan kerinduan untuk boleh berkumpul bersama dengan kami di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Teman-teman tahu nggak sih kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang senang sekali dipuji. Nah, buat teman-teman, jangan malas-malas memuji Tuhan. Semakin kita memuji Tuhan, semakin Tuhan bergembira. Yuk, teman-teman, kita mau ajak teman-teman nih buat bangkit berdiri. Kita bersukaria bersama-sama. Ku mau bernyanyi. Lagu
Teman-teman, kalau tadi Tuhan Yesus itu suka sekali dipuji dan memuliakan namanya, hari ini Tuhan juga senang loh kalau kita nih anak-anaknya setia dalam doa. Kenapa harus setia dalam doa? Iya, karena di dalam doa ada kuasa. Setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan boleh bantu kita. Tuhan boleh buka jalan. Nah, teman-teman, tidak perlu cemas lagi ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita pujikan pujian Saya Senang Berdoa. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Berjumpa kembali dengan Kak Wiwit pada hari Minggu ini. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kehidupan kami, anak-anakmu semua. Dan kalau saat ini kami akan mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini jadi terang pelita dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua, kepada anak-anak-Mu semua pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Wiwit senang ternyata adik-adik juga ikut berdoa. Yang ikut berdoa pasti banyak, yang nggak ikut berdoa ada nggak ya? Pasti semua ikut berdoa. Nah, Kak Wiwit hari ini mau bercerita firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Oke, Kak Wiwit mau bercerita langsung ya. Nah, suatu hari adik-adik, Paulus dan Silas sedang berada di kota Filipi. Ya, Paulus dan Silas sedang berada di kota Filipi. Mereka akan menyebarkan atau mengajarkan firman-firman Tuhan kepada orang-orang di kota Filipi. Ketika mereka di perjalanan, ada seorang wanita yang berteriak-teriak dan mereka mengikuti Paulus dan Silas ketika Paulus dan Silas ini berjalan terus. Ternyata, kenapa kok wanita ini berteriak-teriak? Ternyata wanita ini mempunyai roh tenun, atau bisa dikatakan kalau sekarang ini adalah seorang paranormal atau dukun ya. Jadi perempuan ini bisa meramalkan apa yang akan terjadi kepada seseorang. Nah, perempuan yang mempunyai roh tenun ini mengikuti Paulus dan Silas terus. Tidak hanya dia berteriak-teriak. Paulus dan Silas merasa terganggu oleh kelakuan atau perbuatan perempuan ini. Lalu Paulus dan Silas sepakat mereka ya, dalam nama Tuhan Yesus
untuk menghilangkan roh tenun dalam perempuan ini. Nah, mereka berdoa, lalu seketika itu juga roh tenun yang ada di perempuan ini hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan ini tidak bisa meramal lagi. Nah, orang-orang yang biasa datang kepada perempuan ini merasa rugi. Banyak orang-orang yang datang kepada perempuan ini untuk diramalkan nasibnya, pekerjaannya, sehingga mereka mendapatkan uang yang banyak. Itu tidak perbuatan yang tidak baik, ya toh. Nah, ketika perempuan ini tidak bisa meramal, orang-orang itu jadi marah. Nah, ketika mereka mengetahui bahwa roh tenun dari perempuan ini dihilangkan oleh Paulus dan Silas, maka mereka yang ada di kota Filipi ini merasa terganggu atau merasa dirugikan dengan perbuatan Silas dan Paulus. Nah, ternyata tidak hanya 1, 2, 3 orang, ternyata banyak orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan Paulus. Nah, mereka akhirnya bersekongkol untuk memasukkan kedua orang ini. Siapa ya kedua orang ini? Ya, Paulus dan Silas. Mereka berencana memasukkan dua orang ini ke dalam penjara, ya toh. Ketika mereka, orang yang dirugikan ini, menemui Paulus dan Silas, dan mereka berkata, "Hei Paulus dan Silas, ajaranmu itu tidak sesuai dengan kota Filipi ini. Lebih baik kamu tak masukkan penjara." Nah, Paulus dan Silas bingung, apa salah saya? Nah, tapi tetap saja semua orang tetap ingin memasukkan kedua orang ini ke dalam penjara. Karena kalah banyak orang ya, akhirnya Paulus dan Silas pun dimasukkan ke dalam penjara. Padahal mereka tidak melakukan suatu kejahatan, tetapi perbuatan Paulus dan Silas merasa orang-orang banyak itu dirugikan oleh mereka. Nah, ketika di dalam penjara, apakah Paulus merasa takut? Apakah Paulus dan Silas merasa khawatir? Lah, aku dimasukkan penjara, bagaimana aku nanti bisa keluar? Aku tidak mempunyai kenalan di sini. Tidak, adik-adik. Paulus dan Silas tidak merasa takut, tidak merasa khawatir, tidak menangis. Nah, karena apa, adik-adik? Karena mereka yakin kalau Tuhan Yesus ada bersama mereka. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan Paulus dan Silas sendirian ketika mereka di dalam penjara. Mereka yakin itu ya. Nah, ketika mereka di dalam penjara, mereka tidak bersedih, tetapi mereka berdoa, mereka memuji nama Tuhan sampai keras suaranya, sampai seluruh tahanan di dalam penjara itu mendengar ada doa dan nyanyian dari Paulus dan Silas. Ketika Paulus dan Silas di penjara, kira-kira dia menyanyi apa ya, adik-adik ya? Mau dengar ya, tapi jangan heran ya, atau jangan suaranya Kak Wiwit tidak bagus amat, tapi Kak Wiwit mau menyanyikan juga ya, seperti Paulus dan Silas juga menyanyi ini. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, seperti itu adik-adik. Paulus dan Silas bernyanyi, berdoa dalam penjara sampai tengah malam. Mereka tidak merasa takut, tidak merasa sedih, tapi mereka bahkan berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Ketika mereka berdoa dan bernyanyi, tengah-tengah malam, tiba-tiba
terjadi gempa. Adik-adik pernah merasakan gempa? Oh, jangan sampai ya adik-adik ya. Kalau gempa itu sangat menakutkan. Nah, Paulus dan Silas pun ketika di penjara, kakinya, tangannya juga dipasung. Tahu dipasung? Dipasung itu ditali pakai rantai dan kayu ya. Nah, ketika terjadi gempa itu semuanya bisa lepas ya. Nah, siapa yang bingung ketika terjadi gempa dan pintu-pintu itu terbuka? Yang bingung adalah penjaga tahanan ya. Penjaga tahanan ini takut. Karena apa? Karena takut tahanannya keluar semua dan dia akan dimarahi oleh atasannya. Pasti tuh, kamu gimana menjaga? Tidak bisa. Para tahanan keluar semua. Kepala penjara ini merasa takut, adik-adik. Waduh, aku pasti nanti dimarahi oleh atasanku. Ketika dia bersedih, ketika dia menangis, dia mendengar suara. Hei Bapak, kenapa Bapak bersedih? Lihatlah, kami di sini. Orang itu langsung lihat, siapa yang berkata gitu? Ternyata yang berkata gitu adalah Paulus dan Silas. Jangan takut Bapak, kami di sini. Ternyata Paulus dan Silas tidak melarikan diri dari penjara. Walaupun mereka mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak ikut melarikan diri. Kepala penjara itu akhirnya senang, adik-adik. Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Dan kepala penjara ini jadi heran. Kok ada orang yang baik seperti Paulus dan Silas. Lalu dia berkata, Pak, kenapa Pak Paulus dan Silas ini kok begitu baik ya? Aku kepingin baik seperti Bapak. Aku juga kepingin mempunyai kasih seperti Bapak. Lalu Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka Bapak akan mempunyai kasih dengan Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus, maka Bapak percaya kalau Dia adalah Allah yang tinggi, Allah yang mempunyai kasih, dan Allah yang luar biasa. Nah, dari situ Bapak kepala penjara ini akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak hanya dia saja yang percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata seisi rumahnya pun juga percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang mau Kak tekankan dari sini, ketika terjadi permasalahan ataupun terjadi mungkin adik-adik merasa tidak enak, takut, gelisah, ataupun kecewa, jangan khawatir. Tuhan Yesus senantiasa ada bersama adik-adik seperti Paulus dan Silas. Tuhan Yesus serta menyertai mereka. Dan juga adik-adik, seperti Paulus dan Silas memberikan contoh kepada mereka, memberikan contoh sehingga ada orang yang mengikut dia, percaya kepada dia. Bagaimana dengan kita? Kita juga bisa. Caranya gimana, Kak? Kita belajar menjadi lebih baik lagi, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab yang sudah bisa membaca. Itu ketika nanti orang-orang melihat tindakan dan perilaku kita, mereka juga akan melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita firman hari ini. Nah, untuk ayat hafalannya agak panjang ya. Diambil dari Ulangan 10 ayat 21a. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Oke adik-adik, sekian firman dari Kak Wiwit, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami baca, kami dengar dan kami renungkan pada hari ini.
Semoga firman-Mu dapat diterima oleh adik-adik dan kami semua, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami sendiri, dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga ketika orang lain melihat kami, ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dan sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sekarang kita waktunya aktivitas. Kita akan membuat rantai seperti ini ya teman-teman. Terus bahannya apa saja yang kita butuhkan? Ada kertas HPS warna-warni. Nanti digarisin kayak seperti ini. Ukurannya 2 cm teman-teman, jarak sini sama sini 2 cm. Kalau sudah, nanti ini hasilnya dipotong kayak gini. Terus ada strapless, ada gunting, ballpoint, dan penggaris. Pertama kita buat kayak gini ya teman-teman. Nah, ini sudah kita garis ya. Terus kita potong-potong dulu seperti ini, kita potong ya. Atau kita gunting ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai semua, kita tulisi teman-teman. Kita pakai tulisan ayat super. Nah, ayat supernya kan diambil dari Ulangan 10 ayat 21a. Nah, ini bisa kita tulisi satu-satu. Kita kombinasi warnanya teman-teman. Nah, pertama ini merah. Kita pakai ayat supernya aja. Nah, ini teman-teman kayak gini kita tulisi. Nah, kayak gini nanti jadinya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tulisin lagi sampai selesai ya teman-teman ayat hafalannya ya. Nah, satu persatu teman-teman. Untuk warna teman-teman nggak harus sama kayak punya Kak Mariati, bisa bebas suka-suka ya. Kalau sudah kita tulisin semua, kita bikin rantai ya teman-teman ya. Nah, ini kita pakai strapless teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lilitkan lagi yang ini warnanya. Kita strapless lagi. Nah, kita lilitkan lagi beda warna. Nah, kembali ke warna merah, kita lilitkan lagi. Warna hijau. Warna kuning. Sampai habis ya teman-teman, sampai selesai. Jadi teman-teman, nah ini kan, oh jadi kan, oh
Gampang kan teman-teman? Nah, sekian dulu teman-teman aktivitas dari Kak Mariati. Sampai jumpa, dadah. Gimana teman-teman? Teman-teman udah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Teman-teman juga sudah mengikuti aktivitas kan? Nah, yuk, tiba saatnya untuk kita boleh memberikan persembahan syukur buat teman-teman nih. Gimana sih caranya mau kasih persembahan? Gampang sekali. Bisa ditransfer melalui rekening di bawah sini, atau bisa melalui dompet digital, OVO, Shopee, GoPay, dan dompet digital yang lainnya melalui scan QRIS di sini ya. Dan teman-teman, yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kak Nita mau ajak teman-teman memuji Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Katakan bahwa Allah itu baik. Yuk, bangkit berdiri semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan di surga, terima kasih dan ucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang kami boleh beribadah mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh melakukan aktivitas. Tuhan, biarlah Engkau yang tetap terus memampukan kami, menjadikan kami sebagai anak-anak yang takut akan Engkau. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang boleh Engkau limpahkan untuk kedua orang tua kami, di mana pada hari ini Tuhan Yesus, kami boleh memberikan persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami di dalam pembangunan gereja. Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan selalu Tuhan Yesus untuk setiap biaya yang diperlukan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Dan Tuhan Yesus, tak apa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara tercinta kami, Tuhan Yesus, Indonesia. Engkau tahu bahwa saat ini bangsa kami masih dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami yang menjadi bagian dari warga negara Indonesia, Engkau boleh membuat kami taat pada protokol Tuhan Yesus yang dibuat oleh pemerintahan, karena kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu juga bekerja melalui pemerintahan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, bila doa dan ucapan syukur kami yang kami aturkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Bye-bye.